Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Semuanya sehat? Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah semuanya sehat ya. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini, tapi sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Kepada Fauzan, mohon untuk dipimpin doanya ya. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa bersama. Siap, gerak. Berdoa mulai. Rabbi amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, terima kasih kepada Fauzan yang telah memimpin doa untuk kita memulai pembelajaran. Semoga dengan kita berdoa tadi, mudah-mudahan kita dapat menerima pembelajaran dengan baik. Baiklah, anak-anak ibu semuanya, ibu akan mengambil absen. Apakah semuanya hadir? Bu, Udin tidak hadir, Bu. Dia sakit. Sakit apa, Fauzan? Katanya dia waktu-waktu, Bu. Oke, karena si Udin sakit, kita doakan semoga Udin cepat sembuh dan bisa bersama-sama belajar bersama kita lagi. Amin. Baiklah, Ibu akan absen dari yang pertama, yaitu Asnia Khairiah Nasution. Hadir, Bu. Hatika Prastiwina Harahap. Hadir, Bu. Aurelia. Hadir, Bu. Muhammad Fauzan. Hadir, Bu. Anissa Ul Mutmainnah. Hadir, Bu. Nelsa Maharani Putri. Hadir, Bu. Windy Anissa Arzul. Hadir, Bu. Tinta Febriasni. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya udah hadir kecuali Udin ya. Baiklah anak ibu, apakah semuanya udah semangat untuk belajar hari ini? Belum semangat. Oke, ayo kita tepuk semangat dulu agar semuanya bisa semangat. Udah tahu kan gimana tepuk semangatnya? Belum. Oke, Ibu akan praktekkan. Tepuk semangat. Semangat. Oke, udah mengerti anak ibu? Sudah, Bu. Oke, kita mulai ya. Ibu hitung dari 1 sampai 3. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya, alhamdulillah anak-anak ibu semuanya udah pada semangat untuk belajar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Ayo, kita mau nyanyi apa ini? Lagu apa? Garuda Pancasila, Bu. Oke, kita nyanyi Garuda Pancasila. Oke, silakan dipimpin Tika. Ayo teman-teman, kita semua menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot berbakti, setia berjuang untukmu. Pancasila salam, rakyat agung bangsa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju.
anak-anak Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke materi pembelajaran kita. Pada hari ini kita akan belajar matematika mengenai pengukuran sudut. Sebelum kita memasuki materi, Ibu ingin bertanya kepada anak Ibu mengenai materi kita sebelumnya. Apakah anak-anak Ibu masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Kita belajar tentang apa? Ayo, kita belajar tentang apa minggu kemarin? Tentang diagram, Bu, diagram bata. Ya, kita belajar tentang membaca dan menafsirkan data, yaitu dengan menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan belajar materi mengenai pengukuran sudut. Nah, anak-anak Ibu semua udah tahu apa itu sudut? Ayo, siapa yang tahu apa itu sudut? Belum tahu, Bu. Oke. Sudut itu adalah pertemuan dua garis yang berpotongan di titik pangkalnya. Nah, jika ada dua garis yang berpotongan dan titik pangkalnya itu dinamakan dengan sudut. Nah, supaya anak-anak Ibu lebih mengerti, Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Nah, anak-anak Ibu semuanya harus mengamati dengan seksama ya. Ukuran sudut, dan yang terakhir benda sudut di sekitar. Materi kali ini kita akan mempelajari tentang pengukuran sudut. Terlebih dahulu, apakah kalian mengetahui apa itu sudut? Mungkin di antara kalian telah mengenal apa itu sudut. Namun untuk lebih memahami dan menambah pengetahuan, mari kita ulangi lagi materi pelajaran tentang pengukuran sudut. Apa ya sudut itu? Bentuk sudut itu seperti apa ya? Apakah bentuk sudutnya yang warna kuning atau yang warna hijau? Ya, betul sekali. Bentuk yang warna kuning merupakan sudut. Sedangkan warna hijau bukan merupakan sudut. Sebab garis yang memiliki gelombang bukan merupakan sudut. Kali ini kita akan membahas pengertian sudut. Sebelumnya sudah tahu kan bahwa sudut itu tidak memiliki garis yang bergelombang. Mengapa demikian? Yuk kita ketahui dulu apa pengertian dari sudut. Sudut merupakan wilayah yang dibentuk oleh dua garis yang bertemu di satu titik, atau sudut yang dapat kita gambarkan sebagai pertemuan dua garis lurus. Sebuah sudut diberi nama dengan mencantumkan nama titik-titik pembentuk sudut, dengan titik sudut berada di tengah, dan juga hanya mencantumkan titik sudutnya saja. Kaki sudut adalah garis lurus pada sudut. Sudut mempunyai satu buah titik, yaitu titik A disebut titik sudut, dan dua buah kaki sudut, yaitu AC disebut kaki sudut, dan AB disebut kaki sudut. Baiklah anak-anak Ibu, dari video yang pertama tadi, kita sudah mengetahui apa itu sudut. Jadi sudut itu adalah pertemuan dua garis yang berpotongan di titik pangkalnya. Nah, syaratnya garisnya itu harus garis yang lurus. Kalau garisnya itu tidak lurus, maka tidak akan terbentuk suatu sudut. Nah, bagian-bagian sudut itu ada yang namanya titik sudut. Nah, seperti yang di video ini, yang A ini adalah disebut sebagai titik sudut. Nah, titik sudut ini merupakan pertemuan dari dua kaki sudut. Yang pertama, kaki sudut AC dan kaki sudut AB. Oke, lanjut ya. Pada menu jenis-jenis sudut kali ini, ternyata jenis sudut itu terbagi menjadi 3 loh, yaitu sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Untuk lebih mengetahui lebih dalamnya, yuk kita klik salah satu ketiga jenis sudut tersebut. Sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang mempunyai besar sudut antara 0 derajat hingga kurang dari 90 derajat. Atau dalam notasi matematikanya seperti ini. Perhatikan 3 contoh bentuk sudut lancip ini.
Ya, tentunya sudut lancip kurang dari 90 derajat atau besar sudut AOB kurang dari 90 derajat. Oke, Anak Ibu, yang pertama bagi jenis-jenis sudut itu tadi ada tiga. Yang pertama ada sudut lancip, kemudian sudut tumpul dan sudut siku. Yang pembahasan pertama yaitu sudut lancip. Nah, sudut lancip ini adalah sudut yang besar sudutnya itu antara 0 sampai kurang dari 90 derajat. Nah, itu dinamakan dengan sudut lancip. Oke, kita lanjut kepada sudut tumpul. Sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang dibentuk oleh dua garis yang saling tegak lurus, sehingga besar sudutnya 90 derajat, atau sudut yang mempunyai besar sudut tepat 90 derajat. Perhatikan bentuk sudut siku-siku, di mana besar sudutnya AOB tepat 90 derajat. Sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang mempunyai besar sudut antara 90 derajat hingga kurang dari 180 derajat, atau dalam notase matematikanya seperti ini. Perhatikan tiga contoh bentuk sudut tumpul ini. Bahwa besar sudut AOB kurang dari 180 derajat dan lebih dari 90 derajat. Oke, dari video tadi, siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenis dari sudut? Ayo, siapa yang bisa? Sudut siku-siku, Bu. Sudut siku-siku. Selanjutnya sudut apa? Lancip, Bu. Sudut lancip. Selanjutnya sudut Tumpul, Bu. sudut tumpul. Oke, dari video tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa sudut lancip itu sudut yang besarnya antara 0 sampai kurang dari 90 derajat. Nah, sudut yang besarnya 90 derajat dinamakan sudut siku. Sedangkan sudut tumpul itu sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai kurang dari 180 derajat. Oke, kita akan lanjut pada materi selanjutnya. Sudah pahamkah tentang pengertian sudut dan jenis-jenisnya? Sekarang kan busur. Jika belum, mari kita belajar bersama menggunakan busur derajat. Perhatikan video berikut. Selanjutnya, perhatikan gambar busur berikut ini. Ini adalah sebuah busur. Dalam busur ada beberapa bagian, yaitu yang pertama, garis bawah atau disebut juga garis alas. Yang kedua, titik pusat. Dan yang terakhir, skala busur. Skala busur terbagi menjadi dua, yaitu skala busur bagian dalam atau angka yang berwarna merah, skala busur bagian luar atau yang berwarna biru. Nah, itulah bagian-bagian busur. Sekarang sudah tahu. Nah, anak-anak Ibu, agar kita bisa menggunakan busur dalam mengukur sudut, nah kita harus mengetahui terlebih dahulu bagian-bagian dari busur tersebut. Nah, yang pertama tadi dijelaskan bahwa busur itu memiliki garis bawah atau garis alas. Nah, garis bawahnya ini garis yang lurus. Nah, selanjutnya busur itu memiliki titik pusat busur. Nah, titik pusat busur ini yang berada di lingkaran merah. Nah, saat kita nanti mengukur besar sudut, maka titik sudut itu kita tempatkan pada titik pusat busur. Nah, selanjutnya ada skala busur. Nah, skala busur ini dibagi menjadi dua. Ada skala dalam namanya yang berwarna merah. Nah, angka-angka yang berwarna merah ini dinamakan skala dalam. Nah, dan skala luar yang berwarna biru. Nah, fungsinya apakah sama atau berbeda? Nah, fungsi skala dalam dan luar ini fungsinya sama. Tergantung dari mana kita mulai mengukur titik nol.
Misalnya kita mengukur 0 pada bagian merah, maka kita harus melihat hasilnya di bagian merah yang berwarna merah. Kalau kita memulai 0 itu dari warna biru, maka kita harus melihat hasil pengukurannya juga di warna biru. Nah, anak-anak Ibu semuanya udah mengerti? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengukur sudut menggunakan busur. Diperhatikan ya. Busur itu bagiannya apa saja? Jadi, harus kaki sudut B. Nah, di sini kita akan mencoba mengukur sudut, di mana kaki sudutnya ada B dan A. Nah, kita akan coba mengukur menggunakan busur derajat. Diperhatikan baik-baik ya, anak Ibu, supaya lebih paham dalam mengukur sudut. Baik, Bu. Sebuah sudut. Mari kita ukur besar sudut tersebut menggunakan busur. Garis A, garis B, atau disebut juga kaki sudut A, kaki sudut B, membentuk sebuah sudut. Mari kita ukur menggunakan busur. Pertama, titik sudut letakkan tepat pada titik pusat busur. Selanjutnya, garis A letakkan pada bagian busur garis bawah atau garis alas busur. Sekarang lihat garis B terletak di skala busur berapa? Atau jarak garis A ke garis B berapa? Yaitu tepat pada skala busur 40 derajat. Contoh selanjutnya, garis A dan garis B membentuk sebuah sudut. Mari kita ukur. Pertama, titik sudut letakkan tepat pada bagian titik pusat busur. Garis B letakkan pada bagian busur garis bawah atau alas garis. Sekarang lihat, garis A terletak di skala busur atau jarak garis B ke garis A adalah tepat. Baik anak-anak Ibu. Nah, tadi anak Ibu telah melihat video tentang cara mengukur sudut menggunakan busur. Nah, pada pengukuran pertama, tadi kita memperoleh hasilnya 40 derajat. Ya, pada pengukuran yang pertama ini, bagaimana caranya? Yang pertama tadi kita meletakkan titik sudut pada titik pusat busur. Ya, ini titik pusat busur pada lingkaran merah. Nah, setelah tepat kita letakkan, selanjutnya kita letakkan kaki A pada garis bawah yang lurus. Nah, pada garis bawah yang lurus ini disejajarkan dengan angka 0. Nah, di sini kita menggunakan angka 0 yang berwarna biru. Jadi, nanti untuk menentukan hasil dari pengukuran sudutnya, kita harus berpedoman pada skala yang berwarna biru. Jadi, jarak antara kaki sudut A dengan B adalah 40 derajat. Maka kita peroleh hasil pengukuran sudut, yaitu 40 derajat. Nah, untuk pengukuran yang kedua tadi, di sini kita menggunakan skala yang berwarna apa? Ayo, siapa yang tahu? Merah, Bu. Ya, kita menggunakan skala yang berwarna merah karena kita menggunakan titik 0 dari yang merah. Jadi kita lihat skalanya pada angka yang berwarna merah. Sama seperti tadi, kita tepatkan titik sudutnya pada titik pusat busur. Setelah itu, kaki sudut yang B kita letakkan sejajar dengan angka 0. Lalu kita hitunglah jarak dari B ke A. Nah, kita peroleh jaraknya itu 110 derajat. Jadi besar sudutnya adalah 110 derajat. Oke, sampai sini anak-anak Ibu semuanya udah mengerti? Mengerti, Bu. Baik. Kalau anak-anak Ibu semua sudah mengerti bagaimana cara mengukur sudut menggunakan busur, nah Ibu akan menampilkan benda-benda yang ada di sekitar kita, yang benda-benda tersebut terdapat sudut, apakah itu sudut lancip, sudut tumpul, atau sudut siku-siku. Nah, Ibu perhatikan ya, nanti Ibu akan bertanya, apakah itu termasuk sudut tumpul atau sudut siku-siku. Baik, yang pertama. Oke,
Nah, sudut lancip pada benda. Nah, anak-anak Ibu di sini kita ada beberapa benda. Ada pensil, ada gunting, setrika, pizza, dan benda yang lainnya. Nah, pada benda pensil. Nah, anak-anak Ibu siapa yang bisa menunjukkan di mana letak sudut lancipnya? Ayo, siapa yang bisa? Di tangannya, Bu. Tangan yang mana? Letak sudut lancipnya itu berada di bagian pensil yang runcing ini, yang bagian yang runcing. Dia terbentuk dari garis yang lurus. Garisnya lurus kan, anak-anak Ibu? Iya, Bu. Iya. Besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Jadi ini dinamakan dengan sudut lancip. Selanjutnya pada gunting. Ayo, pada bagian mana yang terdapat sudut lancip? Siapa yang bisa? Pada ujung gunting ini, Bu. Ya, pada bagian ujung gunting yang dibuka. Nah, saat kita membuka gunting, maka akan terbentuk sudut berdasarkan besarnya kita membuka gunting. Nah, di sini terbentuklah sudut lancip. Nah, pada benda setrika, siapa yang bisa menjawab di mana letak sudut lancipnya? Bentuk alat setrikanya, Bu. Ya, bagus. Bentuk alat setrikanya ada pada bagian atas membentuk sudut lancip, pada bagian bawah keduanya juga membentuk sudut lancip. Nah, pada potongan pizza, di mana letak sudut lancipnya? Di pizza. Ya, di pizza itu letak sudut lancip. Tinggal, Bu. Ya, bagus. Sama seperti pensil tadi kan, di bagian yang runcingnya. Begitu juga pada anger, ini ada terletak pada bagian yang runcingnya. Terdapat sudut lancip. Baik, selanjutnya kita masuk kepada sudut tumpul pada benda. Nah, anak-anak Ibu, di sini ada 4 benda. Ada jam, ada orang yang sedang memegang bendera, ada rumah, dan ada gambar mobil. Nah, pada gambar jam ini, di mana letak sudut tumpulnya? Pada jarum jamnya, Bu. Ya, pada jarum jam. Kira-kira besar sudutnya berapa, anak Ibu? Besar dari 90, Bu. Ya, bagus. Besar dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Nah, pada gambar mobil, di mana letak sudut tumpulnya? Ayo, siapa yang bisa nyari? Kaca, Bu. Ya, bagus. Pada kaca mobil terdapat sudut tumpul. Nah, pada bagian rumah, ayo, di mana letak sudut tumpulnya? Gentengnya, Bu. Ya, pada bagian atapnya yang membentuk seperti segi tiga. Selanjutnya kita masuk kepada sudut siku-siku. Nah, di sini ada pintu, ada televisi, ada gambar poster, ada bangku, dan ada buku. Nah, dari gambar-gambar ini yang pertama pintu. Nah, di mana letak sudut siku-sikunya? Di setiap ujung pintu, Bu. Ya, bagus. Di setiap ujung pintu. Kenapa dia membentuk sudut siku-siku? Karena pintu ini membentuk sebuah bangun datar. Bangun datarnya itu apa, Nana Ibu? Persegi panjang. Ya, persegi panjang. Nah, persegi panjang ini setiap sudutnya membentuk sudut 90 derajat. Nah, dinamakan dengan sudut siku. Nah, pada gambar televisi, di mana letak sudut siku-sikunya? Setiap sudut, Bu. Ya, setiap sudut. Sama dengan pintu tadi. Begitu juga dengan gambar poster. Nah, untuk gambar bangku. Ayo, gambar bangku ini di mana letak sudut siku-sikunya? Setiap sudut, Bu. Ya, di setiap sudut bangkunya. Di setiap sudut yang ini juga membentuk sudut siku-siku. Selanjutnya untuk sudut tumpul. Selanjutnya kita masuk kepada rumah sudut. Nah, di sini kita akan mencari di manakah letak sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut siku-siku pada gambar rumah. Oke, yang pertama, sudut lancip. Di mana letaknya? Ayo, siapa yang bisa? Bagian atapnya, Bu. Ya, bagian atapnya. Yang ini.
Ini dinamakan dengan sudut Lancip. lancip. Nah, untuk sudut tumpulnya. Ayo, di mana sudut tumpulnya? Di bagian atap yang sebelah kanan, Bu. Ya, atap yang sebelah kanan. Karena besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Selanjutnya sudut siku-siku. Ayo, siapa yang bisa? Di mana letak sudut siku-sikunya? Ayo, siapa yang bisa? Sudut siku-siku itu garisnya sama lurus. Di rumah. Dan dinding yang dekat jendela, Bu. Ah, pintar anak ibu. Di bagian dinding yang dekat jendela. Ini ada 2 jendela kan? Nah, dinding ini membentuk sudut siku. Oke, anak-anak ibu sepertinya udah paham dengan materi kita tentang pengukuran sudut dan jenis-jenis sudutnya. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan latihan kepada anak-anak ibu. Yang pertama kita akan latihan secara pribadi dulu ya. Jawaban pada Oke, anak-anak ibu, untuk pertanyaan yang pertama. Nah, silakan anak-anak ibu perhatikan gambar di samping. Itu gambar apa anak-anak ibu? Gambar orang yang sedang Pramuka, Bu. pramuka. Nah, perhatikan gambar di samping. Bentuk sudut jenis apa yang dilakukan anak tersebut. Nah, di sini ada anak yang sedang lencang kanan, ya, lencang kanan. Nah, sudut yang terbentuk dari anak yang lencang kanan itu sudut apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Sudut apa yang Nelsa, Bu. dibentuknya? Nelsa, silahkan Nelsa. Sudut siku-siku, Bu. Ya, bagus. Sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu besar sudutnya berapa, Nelsa? 90 derajat, Bu. Ya, bagus. 90 derajat. jawaban pada B. lancip adalah salah. Nah, untuk soal yang kedua. Nah, kita di sini disajikan gambar berupa gambar rumah. Nah, gambar rumah adat. Nah, perhatikan gambar di samping. Bentuk sudut jenis apa pada kedua atap rumah adat tersebut? Ayo, siapa yang bisa jawab? Sudut apa? Saya, Bu. Lancip dan tumpul, Bu. Ya, bagus Windy. Kuis nomor Sudut 2. lancip Perhatikan dan gambar di tumpul. Ayo kita lihat apakah samping. jawaban Windy itu Bentuk benar sudut atau jenis tidak. apa pada kedua atap rumah adat tersebut? Perhatikan gambar nomor 1. Bentuk atap terlihat memiliki besar sudut yang diperkirakan kurang dari 90 derajat, yang berarti gambar nomor 1 memiliki jenis sudut lancip. Kemudian perhatikan gambar nomor 2. Terlihat bentuk atap yang diperkirakan memiliki besar sudut lebih dari 90 derajat, yang berarti gambar nomor 2 memiliki jenis sudut tumpul. Oke, jawaban dari Windy benar ya. Nah, gambar yang pertama itu membentuk sudut lancip karena kurang dari 90 derajat. Sedangkan untuk gambar yang kedua, sudut tumpul lebih dari 90 derajat. Oke, kita lanjut soal Yuk yang kita ketiga. buktikan dengan menjawab. Nah, ini sudut lancip. Klik gambar box. Ini sudut. Ya, sudut CBA. Oke, pada pertanyaan yang keempat ini. Nah, pada pengukuran sudut di bawah ini, berapakah besar sudutnya? Oke, tadi kita telah belajar cara mengukur sudut menggunakan busur. Ayo perhatikan gambarnya dengan baik. Siapa yang bisa jawab? Ayo. Asni, Bu. Oke, Asni, berapa besar sudutnya, Asni? 150 derajat, Bu. Oke. Betul ya, jawaban dari Asni 150 derajat. Jadi cara kita mengukurnya tadi bagaimana? Kita menempatkan titik sudut pada titik busur. Nah, titik sudut di sini apa? B ya, titik sudutnya B. Kemudian
kita sejajarkan kaki sudut yang A dengan 0 derajat. Nah, kemudian kita lihat hasilnya pada skala yang dalam. Skala dalamnya adalah 150. Jadi hasil pengukurannya adalah 150 derajat. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir. Nah, pertanyaan dari gambar di bawah ini, banyak sudut yang ada pada bangun tidak beraturan sebanyak. Ayo, siapa yang bisa jawab? Tika, Bu. Berapa, Tika? 19 sudut, Bu. Oke, kita buktikan ya, apakah jawabannya benar atau salah. Kuis nomor 5. Dari gambar di bawah ini, kita buktikan dan hitung secara bersama-sama. Dimulai dari sisi sebelah kiri bagian bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya, ternyata pada gambar tersebut memiliki jumlah sudut 19 sudut. Oke, bagus ya. Jawaban dari Tika benar. Terdapat 19 sudut. Oke, anak-anak Ibu, semuanya udah paham kan mengenai materi pengukuran sudut. Nah, Ibu akan membagi anak-anak Ibu menjadi beberapa kelompok. Nah, nanti Ibu akan memberikan lembar kerja agar anak-anak Ibu bisa berdiskusi dengan kelompoknya. Baiklah, Ibu akan membagi kelompok anak-anak Ibu. Yang kelompok pertama yaitu terdiri dari Aurelia, Sinta Febriasni, dan Muhammad Fauzan. Ayo silakan duduk dengan kelompoknya. Kelompok 2 ada Anissa Ulmutmainah, Nelsa Maharani Putri, dan Windy Anissa Arzul. Dan kelompok yang ketiga ada Asni Hoiriana Sution dan Hatika Prastiwina Harahat. Nah, semuanya udah kebagian kelompok kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, Ibu akan memberikan anak-anak Ibu soal, nantinya akan didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Nah, untuk tugas yang pertama itu anak-anak Ibu diperintahkan untuk memilih gambar yang memiliki sudut lancip. Nah, dari beberapa gambar ini, silakan anak-anak Ibu identifikasi mana saja benda-benda yang memiliki sudut lancip. Paham anak-anak Ibu? Paham, Bu. Untuk tugas yang kedua, nah di sini anak-anak Ibu diperintahkan untuk mengukur sudut. Nah, mengukurnya menggunakan busur derajat seperti yang telah kita lakukan pada pembelajaran yang tadi. Nah, pada kegiatan yang ketiga, anak-anak Ibu diminta untuk menentukan besar sudut. Nah, Ibu, tadi kita telah belajar besar dari sudut segitiga itu jumlahnya adalah 180 derajat. Nah, anak-anak Ibu diminta untuk mengisi besar sudut yang belum ditentukan. Oke, anak-anak Ibu semuanya paham? Paham, Bu. Oke, Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan tugasnya ya. Dimulai dari sekarang. Harus bekerja semuanya. Tidak ada yang bermain-main. Baiklah, anak-anak Ibu, waktunya udah habis ya. Semuanya udah selesai kan? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya kita akan presentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Oke, untuk kegiatan yang pertama, kelompok siapa yang mau menampilkan hasilnya? Kelompok kami, Bu. Oke, kelompok Fauzan. Kelompok berapa, Fauzan? Kelompok 2, Bu. Oke, Fauzan dari kelompok 1 ya. Oke, kegiatan 1. Ayo dijawab. Siapa yang mau jawab dari kelompok 1?
Sinta, Bu. Oke, Sinta. Ayo, perintahnya pilihlah gambar yang memiliki sudut lancip. Oke, mana-mana saja gambar yang menurut kelompok 1 termasuk di dalamnya sudut lancip. Oke, Sinta. Gambar paku, gambar cutter, dan gambar bintang, Bu. Oke, gambar paku. Di mana letak sudut lancipnya, Sinta? Pada ujung paku, Bu. Oke, kalau gambar cutter di mana? Pada ujung cutter, Bu. Ya, pada ujung cutter. Selanjutnya gambar bintang. Gambar bintang ini terdapat banyak sudut lancip ya. Nah, di setiap sudut-sudutnya termasuk sudut lancip. Nah, untuk gambar laptop ini kalau dia bukan sudut lancip, dia tergolong sudut apa? Apakah sudut tumpul atau sudut siku-siku? Siku-siku, Bu. Oke, sudut siku-siku. Untuk bendera, dia juga membentuk sudut apa, Anak Ibu? Siku. Ya, siku-siku. Untuk gambar panah, dia membentuk sudut apa? Tumpul, Bu. Sudut tumpul. Tumpul, Ya, Bu. sudut tumpul. Pada bagian talinya ini ada nampak kan? Nah, dia membentuk sudut tumpul yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 Derajat. Untuk kardusnya, membentuk sudut apa? Siku-siku, Bu. Nah, siku, betul. Nah, untuk gambar ikan, membentuk sudut apa? Tumpul, Bu. Oh, sudut tumpulnya pada bagian apa? Pada bagian Mulut mulut ikan yang terbuka lebar. lebar. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Betul ya menjawabnya? Selanjutnya untuk kegiatan 2. Ayo, kelompok siapa yang menjawabnya? Untuk kelompok 2. Saya, Bu. Ya, Windy. Dari kelompok berapa, Windy? Dari kelompok 2, Bu. Oke, silahkan Windy dijawab. Untuk gambar yang A itu besar sudutnya 50 derajat, Bu. Untuk gambar yang B itu besar sudutnya 120 derajat. Untuk yang C 70 derajat. Untuk yang D 100 derajat, Bu. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Katanya sudut yang A itu 50 derajat, sudut yang B 120 derajat, sudut yang C 70 derajat, dan sudut yang D 100 derajat. Oke, akan kita buktikan ya dengan cara mengukur menggunakan busur. Nah, untuk gambar yang A, apakah betul 50 derajat? Ya, kelompok Windy betul. Sudutnya sebesar 50 derajat. Untuk gambar yang B, 120 derajat. Nah, tadi kita telah belajar cara pengukurannya ya. Sekarang ini kita ukur, kita sejajarkan titik sudutnya dengan titik pada busur. Nah, untuk titik yang P, kita kaki sudut yang P kita sejajarkan dengan angka 0. Kemudian kita lihat hasilnya pada skala bagian luar. Jadi hasilnya adalah 120 derajat. Oke, untuk gambar yang C. Nah, untuk gambar yang C hasilnya adalah betul ya, 70 derajat. Gambar yang terakhir. Nah, hasil pengukurannya berapa nih, Ibu? 100 derajat. Oke, kita beri aplaus kepada kelompok 2. Oke, pertanyaan untuk kegiatan yang ketiga. Ayo, kelompok siapa yang belum tampil nih? 3, Bu. Oke, kelompok 3 dari kelompok 3. Ayo, silahkan 3 dijawab. Baik, Bu. Untuk soal yang pertama, diketahui bahwa ada sudut 80 derajat, sudut C 60 derajat, dan ditanya sudut X. Jadi sudut X sama dengan 180 derajat dikurang
80 derajat ditambah 60 derajat. Sudut X sama dengan 180 derajat dikurang 140 derajat. Jadi besar sudut X adalah 40 derajat. Soal nomor 2. Yang diketahui adalah sudut C, yaitu sebesar 45 derajat. Dan kita ketahui bahwa sudut B itu sebesar 90 derajat. Dan sudut A tidak diketahui. Tentukan besar sudut A. Sudut A sama dengan 180 derajat dikurang 90 derajat ditambah 45 derajat. Sudut A sama dengan 180 derajat dikurang 135 derajat. Jadi besar dari sudut A adalah 45 derajat. Sudah, Bu. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Ayo kita periksa bersama-sama apakah jawaban dari kelompok 3 benar atau salah. Oke, gambar yang pertama tadi ada sudut A senilai 80 derajat dan sudut C 60 derajat. Nah, yang akan kita cari di sini adalah sudut X. Tadi Ibu kita telah belajar bahwa jumlah seluruh sudut segitiga itu berapa tadi anak-anak Ibu? 180. Ayo berapa anak-anak Ibu jumlah seluruh sudut segitiga? 180 derajat, Bu. Ah, bagus. Jumlah seluruh sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, cara mencarinya tadi yang kita ketahui itu A 80 derajat ya. Nah, oke. Jumlah seluruh sudut siku-siku adalah 180 derajat. Nah, kita kurangkan dengan jumlah sudut yang diketahui. Tadi yang diketahui ada A 80 derajat dan C 60 derajat. Jadi 80 derajat ditambah 60 derajat itu hasilnya 140 derajat. Jadi jumlah seluruh sudut segitiga 180 derajat, kita kurangkan 140 derajat, maka akan kita peroleh hasilnya 40 derajat. Oke, jawaban dari Tika tadi betul ya. Nah, untuk soal yang kedua, nah diketahui sudut C itu 45 derajat. Nah, sudut B itu lambang dari sudut siku-siku. Nah, tadi besar sudut siku-siku berapa Nana Ibu? 90 derajat. Jadi 45 derajat ini kita tambahkan dengan 90 derajat agar kita memperoleh besar dari sudut A. Oke, akan kita bahas. Nah, 180 derajat dikurang sudut siku-siku tadi 90 derajat, kemudian ditambah 45 derajat. Nah, hasilnya 180 derajat dikurang 135 sama dengan 45 derajat. Jadi besar sudut A sama dengan 45 derajat. Oke, kita kasih aplaus kepada kelompok 3 ya. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, karena anak-anak Ibu sudah mengerti dan paham mengenai materi pengukuran dan cara menyelesaikan masalah pada pengukuran sudut segitiga. Nah, karena waktu sudah menunjukkan jam istirahat, kita cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, ayo siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini apa saja? Aurel, Bu. Oke, Aurel. Baik, teman-teman. Kesimpulan materi kita pada hari ini adalah sudut merupakan pertemuan dua garis yang berpotongan di titik pangkalnya dan jumlah seluruh sudut segitiga adalah 180 derajat. Sudah, Bu? Oke, bagus ya, Aurel. Jadi kesimpulan materi kita hari ini, kita telah belajar mengenai apa itu pengertian sudut, apa saja jenis-jenis sudut, dan bagaimana cara mengukur sudut dan mencari bagian sudut yang tidak diketahui dari bangun datar segitiga. Baiklah anak-anak Ibu, untuk tugasnya di rumah, silahkan anak-anak Ibu buka bukunya halaman 120 dan dikerjakan kegiatan satunya. Minggu depan harus dikumpulkan, tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan tugas.
Oke, anak-anak Ibu, mungkin demikian saja pertemuan kita hari ini mengenai materi pengukuran sudut. Dan jangan lupa anak-anak Ibu baca materi selanjutnya ya. Kita akan belajar materi operasi hitung bilangan, operasi hitung pecahan. Baik itu penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, perkalian pecahan. Anak-anak Ibu baca di rumah agar nanti pemahamannya lebih mendalam saat kita mempelajarinya. Oke, sebelum pulang, anak-anak Ibu mau nyanyi dulu? Mau, Bu. Oke, mau nyanyi apa? Apa? Oke, kita nyanyi di sini senang, di sana senang ya. Ibu hitung mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Baiklah anak-anak Ibu, sekian penyampaian materi dari Ibu. Jika ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas untuk menyiapkan doa untuk kita pulang. Baiklah Bu, siap gerak. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.